Now, you are watching Human Talk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Muda kali ini saya Akbar Safio bersama Pak Ustadz Madroi atau Ustadz Madroi yang kita kenal di Dompet Duafa ini sebagai yang ngurusin jenazah atau barzahnya Dompet Duafa. Pak Ustadz, boleh ceritain dulu nggak Pak Ustadz? Pak Ustadz ini sebagai apa dan kenapa bisa bergelut dengan perjenazahan atau ngurusin barzah di Dompet Duafa? Mangga Pak Ustadz. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Akbar ya, dan juga insan muda semuanya. Ini pertama saya ucapkan terima kasih atas silaturahimnya. Meskipun memang melalui jalur teknologi seperti ini ya kita maklum dengan keadaannya ya. Pertama ya teman-teman di Dompet Duafa memang mengenal saya itu disebutnya Ustadz Roy gitu ya. Cuman itu panggilan teman-teman aja. Jadi di Dompet Duafa memang ada salah satu program yang bagi kita itu cukup menantang, yaitu barzah Badan Pemulasaran Jenazah. Ini sebetulnya diresmikan di pertengahan tahun 2012. Nah, saat itu dikelola oleh salah satu jejaring programnya Dompet Duafa. Kemudian di Maret 2013 saya dipercaya sebagai manajer program layanan barzah Dompet Duafa. Sejak Maret 2013 itulah sampai saat ini saya masih mengelola dan belum ada tanda-tanda yang mau menggantikan. Belum ada tanda-tandanya Mas Ade. Ya, belum ada tanda-tanda yang mau menggantikan. Ya, memang ini program yang dikhususkan untuk penanganan atau pengurusan jenazah, mulai dari ambulannya sampai pengurusan jenazahnya. Ambulan saat ini kita punya ada 4 unit. 4 unit itu pengantaran memang kita untuk dalam dan luar kota. Ya, memang ini kita gratiskan semua ya. Artinya buat orang-orang nggak mampu kita bebaskan biaya, sementara buat orang yang mampu ya kita persilakan berinfak berapa saja dia mampunya. Kira-kira itu. Baik. Sejak Maret 2017, sejak Maret 2013 sampai dengan Februari 2019 kemarin ya saya hitung itu sudah 4.142 jenazah yang kita bantu pengantaran dan juga pengurusannya. Saya bersama tim. Ya. Jadi berbagai macam peristiwa ataupun penyebab mereka kematiannya. Tetapi dalam kondisi saat ini ya ini betul-betul menjadi sebuah tantangan benar-benar bagi kami di mana wabah COVID-19 ini tidak semua para petugas jenazah bersedia ya untuk menangani hal kondisi yang seperti ini. Kira-kira Baik, Pak Ustadz, tahan dulu Pak Ustadz ya. Nah, tadi kan sudah disambungkan berarti total sudah 4.000 lebih ya Pak Ustadz ya, yang sudah diproses oleh tim barzah yang dimanajeri oleh Pak Ustadz Roy di Dompet Duafa ini ya, dari pengurusan dan juga pemulasaran sampai proses akhirnya di yang 4.142 jenazah itu jenazah yang biasa ya, artinya bukan COVID gitu. Betul. Itu jadi 4.000 jenazah biasa. Nah, Pak Ustadz, mengenai sekarang kondisi Indonesia ini bahkan di seluruh di beberapa negara kan sedang terdampak wabah atau pandemi COVID-19 ini Pak Ustadz. Nah, untuk dari Pak Ustadz sendiri tadi sudah disampaikan di awal bahwa ada beberapa tim dari Barzah Dompet Duafa yang belum bersedia atau belum siap. Nah, ini kita dari proses tim Barzahnya dulu nih Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz sampai pada akhirnya teman-teman tuh di proses seperti ini, di kondisi seperti ini masih belum beranikah atau gimana Pak Ustadz kondisinya? Ya, jadi gini, kalau teman-teman atau tim kita yang ada di Barzah Dompet Duafa, ini memang mau nggak mau itu sudah menjadi amanah dan tugas, itu sudah menjadi tanggung jawab dan diterjunkan.
Cuman yang menjadi patokan bagi kita adalah petugas-petugas jenazah yang ada di lingkungan masyarakatnya ini, itu mereka nggak semuanya bersedia gitu. Baik. Jadi kalau tim Barzah sih semua terjun. Turun tangan ya Pak Ustadz ya. Dalam hal ini berarti tim Barzah ADD ya, siap sedia ya Pak Ustadz ya. Kecuali tim Barzah di lingkungan masyarakat itu sendiri ya Tat ya. Jadi itu bukan tim Barzah, bukan tim kita, tetapi petugas amil jenazah yang ada di lingkungan, dan itu bukan bagian dari tim kita sebetulnya. Baik, mohon maaf Pak Ustadz, saya klarifikasi dulu. Berarti Insan Muda, kalau tim Barzah Dompet Duafa itu semua totalitas turun ke lapangan menangani jenazah dari korban COVID. Membantu ya Pak Ustadz. Tapi ada kala ditemui di lapangan adalah petugas amil dari masyarakat setempat atau daerah tersebut ya Pak Ustadz ya. Iya, betul. Nah, kebanyakan yang ditemui sama teman-teman Barzah di daerah kan ini udah mulai banyak juga nih Pak Ustadz. Dari kemarin saya baca penolakan jenazah nih Pak Ustadz. Nah, kalau untuk dari proses tim dari Pak Ustadz Madroi dari tim Barzah DD, ketika penjemputannya itu berarti ke rumah sakit ya Pak Ustadz ya? Iya. Jadi kan gini ya, kita sebetulnya punya rumah sakit dampingan untuk membantu penanganan ini. Ya, yang ada di kita itu adalah rumah sehat terpadu Dompet Duafa. Ini kan penanganan jenazahnya kan memang kita yang mengelola gitu. Artinya kita sesama Dompet Duafa tentu kita memberikan support, saling memberikan support. Intinya itu. Nah, di sisi lain dalam pengurusan jenazah yang dikatakan positif ataupun PDP dalam hal ini, kita tentu punya prosedur, dan itu tidak bisa kita lepas dari prosedur-prosedurnya. Prosedur itu punya patokan ataupun baku dari yang baik itu Dinkes maupun sisi agama ya, fatwa-fatwa para ulama itu menjadi patokan kita gitu. Kira-kira gitu. Baik. Nah, kalau untuk kasus-kasus yang terjadi penolakan ini Pak Ustadz, apakah sudah ditemui oleh tim Barzah DD Pak Ustadz? Ya, tim Barzah justru tim Barzah mendapatkan secara langsung ya penolakan ini, tapi memang bukan menolak dimakamkan. Jadi ketika kita mendapatkan kabar dari rumah sakit bahwa jenazah PDP ini meninggal dunia, kita kelola ya pengurusannya, sudah rapi. Dalam proses pengelolaan, dalam proses pengurusannya, tiba-tiba ada dari ketua lingkungan di mana jenazah tersebut tinggal, ini telepon ke saya, gitu. Jadi beliau isi teleponnya itu menyampaikan pesan dari warga masyarakat, kalau bisa jenazah tidak dibawa pulang ke rumah, gitu. Warga semua menolak karena takut tertular. Ya memang. Ya, kita pun memahami itu di tengah masyarakat ya, dan SOP kita. Jadi saya bilang kepada ketua lingkungan yang nelpon saya itu, tanpa diminta pun memang tidak mungkin jenazah itu kita bawa pulang ke rumah. Jadi standar sebagai prosedur adalah jenazah diurus di rumah sakit, setelah itu rapi, disolatkan juga di rumah sakit tersebut, lalu dihantarkan langsung ke pemakaman. Nah, jadi tidak lagi dibawa pulang ke rumah, gitu. Nah, ini SOP-nya, gitu. Cuman kadang lingkungan tidak memahami itu, sehingga begitu kita sampaikan, dia juga akhirnya kasih informasi itu. Nah, hanya memang kita mendorong kepada ketua lingkungan itu yang punya jaringan kepada pemakaman, agarnya
untuk kemudahan jenazah ini agar segera bisa dimakamkan. Kira-kira itu. Baik, baik. Jadi sebenarnya informasi yang kurang eh, sampai di masyarakatnya, atau memang seperti apa Tat kalau kondisi seperti ini Tat? Kondisi seperti ini sebetulnya ya masyarakat itu terlalu tertekan dengan sisi kebahayaan penularan virusnya, tertekan dari sisi itu, tetapi tidak memahami bahwa bagaimana proses penularannya itu. Nah, yang saya harapkan sih sebetulnya semua pihak ya, baik pemerintah ataupun masyarakat yang sudah lebih mengerti, maka memberikan edukasi juga kepada masyarakat yang saat ini masih dalam keadaan awam, yaitu memberikan informasi yang sejelas-jelasnya bahwa virus corona ini tidak akan menular kecuali dengan adanya kontak fisik, kira-kira gitu, dengan pasien tersebut. Nah, sedangkan jenazah ini kan dari rumah sakit juga sudah kita urus dengan sedemikian rupa, proses yang sudah sesuai prosedur, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi syariat gitu, sehingga kita tidak melewati jalur kesehatan dan juga agama gitu. Lalu yang harus yang kita lakukan yang pertama itu adalah jenazah itu kan memang dibungkus dengan kain kafan yang berlapis plastik, jadi tidak tembus lagi udara, tidak tembus lagi air gitu ya, kedap udara, kedap air. Kemudian setelah dibungkus dengan kain kafan yang berlapis plastik double itu, lalu kita bungkus lagi dengan kain kantong jenazah. Nah, kantong jenazah setelah kita bungkus dengan kantong jenazah itu, baru jenazah bisa kita tayamumkan, artinya tayamum di luar daripada kain itu, supaya memang kita juga tidak bersentuhan langsung secara fisik. Nah, setelah itu baru kantong jenazah itu disemprot ya. Baru setelah itu kantong jenazah itu sebetulnya udah dalam kondisi aman gitu, disemprot dengan disinfektan juga. Nah, kalau memang masih ada kira-kira gitu, peti mati ya, peti jenazah. Nah, dipakailah peti jenazah itu juga, nah, itu kan lebih aman lagi artinya gitu. Peti jenazah itu kan di dalamnya sudah ada plastik lagi gitu, itu semakin aman lagi dia. Nah, setelah ditutup petinya tersebut, lubang-lubang ataupun celah untuk keluar misalnya bakteri ataupun apa, itu ditutup lagi dengan lakban gitu. Jadi semua sudah kita jalankan seaman mungkin lah gitu kira-kira. Itu pun petinya masih kita semprot lagi dengan disinfektan. Nah, teman-teman yang mengelola itu juga menjalankan standar APD. Jadi kita lengkapi dengan APD-nya, dan ini insya Allah kita bisa katakan tidak akan terjadi penularan kepada warga yang ada di lingkungan pemakaman tersebut, begitu. Nah, ini terjadi di beberapa wilayah. Ini karena terbatasnya informasi sebetulnya. Betul, karena mirisnya informasi. Karena miris sekali ya Pak Sade, kalau saya lihat gitu. Terakhir pun kemarin yang diberitakan juga bahwa beberapa daerah banyak, bahkan sampai mobil ambulan itu tidak boleh masuk ke wilayahnya gitu. Memang tidak semua wilayah, tapi ada juga wilayah yang memang paham bahwa ini tidak perlu ditakuti, asal yang penting kita paham. Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Pasien tersebut. Nah, sementara ini kan jenazah sudah berada di dalam kain kafan yang berlapis, kantong jenazah, dan juga dalam peti jenazah.
Mohon maaf Pak Ustadz, terputus. Tadi boleh disambungkan Pak Ustadz? Ya. Ya, intinya gini ya, Bang Akbar dan insan muda, bahwa yang harus kita berikan penjelasan kepada, yang harus kita lakukan adalah memperbanyak sosialisasi ataupun penjelasan kepada masyarakat yang saat ini masih sangat minim pemahamannya gitu, bagaimana proses-proses penularan virus COVID-19 ini. Nah, yang terjadi di masyarakat adalah virus ini sangat berbahaya dan menular, sehingga mereka ketakutan gitu, sehingga pemakaman jenazah yang ada di lingkungan itu ditolak gitu, karena ketakutannya itu. Padahal virus corona ini juga menular kalau terjadi kontak fisik antara seseorang kepada pasien tersebut gitu. Kalau tidak ada kontak fisik, ya maka tidak akan ada penularan itu. Dan itu pun pemakaman sudah dikawal ketat dengan perlengkapan-perlengkapan yang dapat perlengkapan yang mengamankan, jangan sampai terjadi ada virus-virus yang bisa menyebar gitu kan. Itu artinya sudah sangat luar biasa ya upaya-upaya yang dilakukan gitu. Nah, saya kira sikap penolakan ini adalah sikap yang ketakutan yang berlebihan, yang tidak mendasar. Ini menurut saya. Yang saya sayangkan, yang sangat saya prihatin adalah bagaimana keluarga dukanya. Dia sudah mendapatkan musibah kematian. Ini kan orang-orang tersayang gitu ya, di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, dia mendapatkan intimidasi, penolakan seperti itu. Yang saya perlu garis bawahi adalah siapapun ya, masyarakat tentu tidak ada yang mau meninggal dalam kondisi dan situasi seperti ini. Setuju, Pak Ustadz. Saya yakin itu. Nah, bayangkan kalau itu terjadi pada keluarga Anda atau keluarga kita, gitu. Itu diperlakukan pula kita seperti itu oleh sebagian masyarakat, maka seperti apa? Dan kita yang mengantarkan jenazah tersebut juga, ini kewalahannya luar biasa, karena kita menggunakan baju APD itu, gak usah kita berjam-jam, dengan waktu yang 15 menit, itu panasnya luar biasa ya Pak Ustadz, keringat perjuangannya ya. Itu luar biasa gitu. Iya, ditambah kita harus mendapatkan respon waktu, seperti itu ya. Iya, respon seperti itu luar biasa, sangat melelahkan bagi kita semuanya. Jika kita harus menunggu, karena baju itu, APD itu hanya sekali pakai. Jadi kalau kita sudah buka, itu udah nggak boleh lagi dipakai. Betul. Gitu, harus kita ganti. Sementara seragamnya itu kan dari atas ke bawah ini 500 ribuan itu harganya. Dan bukan masalah harga sih barangkali ya. Sekarang sulitnya mencari barang-barang itu. Betul. Gitu. Kalaupun ada, ya sekarang ini juga sangat mahal sekali gitu. Ini sangat mahal sekali. Kira-kira itu. Baik-baik Pak Ustadz. Nah, ini yang terjadi ya. Berarti kalau untuk di tim Barzah Dompet Dua sendiri, tim Pak Ustadz bersama tim itu sudah memang kelengkapannya, prosedurnya sudah sesuai anjuran kesehatan dan juga syariat ya Pak Ustadz ya. Tapi memang ya, pemahaman kita lengkapi dengan itu. Betul, dengan sangat hati-hati dari proses awal sampai proses akhir. Dan memang di sini yang perlu ditingkatkan lagi adalah informasi yang didapatkan oleh masyarakat, dan kita juga harus paham betul bahwa semua prosesnya sudah dilengkapi dengan sangat baik, sudah tertutup rapih. Dan sekali lagi bahwa adalah ini terkait informasi dan pemahaman ya Pak Ustadz ya. Ya, betul. Baik Pak Ustadz. Yang harus kita luruskan di tengah masyarakat. Baik, saya rasa cukup. Boleh Pak Ustadz sekali sebelum kita tutup statement. Mohon maaf Pak Ustadz, terakhir Pak Ustadz, boleh sebelum kita tutup, ada yang disampaikan nggak closing statement dari Pak Ustadz untuk masyarakat, khususnya untuk insan muda nih, anak-anak muda yang mungkin bisa jadi mediator atau fasilitator
kepada masyarakatnya tentang pemahaman bahwa tidak perlu takut, tidak perlu merespon dengan cara yang berlebihan, cukup mendukung, cukup membantu, cukup mendoakan. Boleh Pak Ustadz? Sedikit aja Pak Ustadz. Ya, saya kira sebelum kita bertindak yang berlebihan, sebaiknya memang kita cari tahu dulu ya bagaimana virus corona ini dengan pemahaman, dengan sumber yang tentu kita bisa percaya kredibelnya. Kemudian saran saya sangat meminta kepada segenap masyarakat, terutama insan muda, juga mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa virus corona ini tidak menular kecuali dengan melalui kontak fisik antara seseorang dengan orang yang terpapar gitu. Nah, oleh karenanya saya kira tidak perlu terjadi lagi, tidak perlu terulang lagi adanya penolakan pemakaman jenazah COVID-19. Karena itu kita semua masyarakat ya, saya yakin tidak ada yang mau meninggal dunia dalam kondisi dan situasi yang seperti ini. Nah, oleh karenanya bisa kita bayangkan kalau hal itu terjadi kepada keluarga kita, pada keluarga Anda, misalnya itu sudah ditinggalkan oleh orang yang tersayang, kemudian kita juga ditolak pemakaman keluarga kita juga, dan bagaimana perasaan kita semakin terpukul yang berlipat-lipat. Oleh karenanya kepada segenap masyarakat, saya minta mohon dimaklumi, saya pun tidak bisa menyalahkan langsung kepada masyarakat tersebut, karena memang keterbatasan pemahamannya, dan saya minta kepada segenap lintas atau lapisan masyarakat, baik pemerintahan dan juga dinas-dinas, untuk memberikan pencerahan juga kepada masyarakat, agar hal seperti ini terbuka lah di tengah lingkungan, sehingga tidak akan terjadi kembali penolakan pemakaman jenazah corona. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tetap semangat, tetap hati-hati. Terima kasih atas bantuannya sudah mendukung masyarakat Indonesia terkait khususnya yang mengurusi jenazah dari korban COVID-19. Tetap hati-hati Pak Ustadz. Terima kasih banyak waktunya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Yuk. Oke, itu dia tadi Insan Muda, obrolan saya bersama Pak Ustadz Madroi dari manajer Barzah Dompet Duafa. Beliau sudah menceritakan terkait kondisi atau dinamika yang ada di lapangan ketika mengurusi jenazah akibat COVID-19. Pada umumnya memang Pak Ustadz dan tim Barzah Dompet Duafa sudah mengikuti prosedur dan anjuran yang berlaku, entah itu dari kesehatan ataupun dari syariat agama, bahwa prosesnya aja kain kafan sudah didobel dengan plastik berlapis, disemprot desinfektan, bahkan ada yang menggunakan peti, dan itu pun sudah disemprot desinfektan. Dan tim Barzah Dompet Duafa pun dengan siap siaga menggunakan APD dalam proses pemulasaran jenazah dari proses awal hingga proses pemakaman. Jadi alangkah baiknya kita sebagai insan muda yang mungkin bisa menjadi media atau bisa menjadi fasilitator terkait sampainya informasi yang akurat dan valid, bahwa ketika jenazah sudah diproses dengan sangat baik oleh tim jenazah manapun ya, salah satunya mungkin Dompet Duafa mendukung dan membantu dalam hal ini dari persiapan ambulannya sampai juga proses jenazahnya. Tidak perlu ditakuti, tidak perlu khawatir, tidak perlu berlebihan. Dan untuk informasi di luar sana yang berkembang, saat ini banyak sekali daerah-daerah yang menolak jenazah akibat korban COVID. Jangankan jenazah, ada beberapa kasus juga tenaga medis yang memang ditolak di kampungnya sendiri. Coba bayangkan, itu akibat kurang informasi. Nah, untuk itu insan muda yang mendengarkan Gimana Talk Podcast kali ini bersama saya Akbar Syafi dan obrolan saya bersama Ustadz Madroi dari Barzah Dompet Duafa bisa menyampaikan bahwa kita tidak perlu panik, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Pada umumnya manusia memiliki ketakutan dan kekhawatiran, tapi alangkah baiknya itu bisa di-manage dengan informasi yang sangat akurat dan sangat baik, hingga pada akhirnya kita bisa menyesuaikan dan kita bisa mencari solusi. Jadilah insan muda yang solutif, bukan yang malah menimbulkan masalah.
Jadi baiknya informasi yang tersebar di sana disaring baik-baik, apalagi kalau ada tetangga kita yang menjadi korban dan bahkan ada yang meninggal. Itu kita harus menjadi media atau fasilitator untuk menginformasikan hal-hal baik. Coba bayangkan tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz, gimana kalau itu terjadi sama keluarga kita? Keluarga kita sudah dapat musibah, bahkan ketika mau pulang pun atau mau dikuburkan pun masih mendapatkan kendala. Tadi juga sudah digarisbawahi oleh Pak Ustadz Madri bahwa memang jenazahnya tidak dipulangkan ke rumah melainkan ke tempat pemakaman. Tapi ada juga warga atau keluarga yang memang ikut mengantarkan tapi memang sesuai dengan anjuran yang berlaku dari kesehatan, tetap menggunakan APD, tidak boleh bersentuhan. Dan tim Barca Dompet Duafa bersama Ustadz Madroi juga timnya sudah lengkap, sudah sesuai dengan anjuran dan insya Allah sudah siap siaga dan untuk membantu masyarakat di luar sana. Jadi seperti itu pemerintah podcast kali ini bersama Ustadz Madroi dan bersama saya Iqbal Syafiq. Kita ketemu lagi di Yumnatalk Podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jaga kontak fisik, dan juga tetap jaga stamina dan juga jaga kesadaran kamu agar kamu tetap stabil dan imun kamu tetap kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.